Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa taba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Mabhasus Tsalis, Kitabatus Sunnatil Musyarrafah, penulisan sunnah atau hadis. Ishtaharal qawlu annal haditha lam yuktab illa fil qarni tsanil hijri fi ahdil khalifatil adil Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa bi amrihi. Ada qaul atau pendapat yang masyhur bahwasanya hadis itu belum ditulis kecuali setelah abad kedua Hijrah pada masa khalifah yang adil Umar bin Abdul Aziz dan dengan perintah langsung dari beliau. Wa anna man qama bihi salah satu, dan orang yang bertugas untuk menulis sunnah pada saat itu ada tiga ulama. Yang pertama Ibnu Syihab Az-Zuhri yang nama aslinya Muhammad Ibnu Muslim Al-Mutawaffa sanah mi'ah wa arba'a wa ishrina hijriyah. Dan yang kedua ulama namanya Ar-Rabi Ibnu Sabih Al-Mutawaffa sanah mi'ah wa sittina hijriyah. Yang kedua Sa'ad ibni Abi Arubah Al-Mutawaffa sanah mi'ah wa sitta wa khamsina hijriyah. Mimman qala dzalikal qaul, di antara ulama yang mengatakan pendapat di atas, yang pertama Al-Hafiz Az-Zahabi, Hafiz Az-Zahabi yang wafat pada tahun 700 wa 48 hijriyah. Yang kedua Al-Hafiz Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 800 wa isnain wa khamsina hijriyah. Qala, beliau berkata, inna asaron nabi, bahwa asarnya nabi atau hadis nabi sallallahu alaihi wasallam lam takun fi ahdi sahabati mudawwanah, tidak atau belum ditulis pada masa sahabat. Bisa ini dengan dua sebab. Yang pertama, annahum fil bidayati qad nuhu anil kitabah. Mereka pada awal Islam ya, itu dilarang daripada menulis. Yang kedua, lisi'ati hifdzihim, karena mudahnya mereka dalam menghafal, wasilani adhanihim, dan encernya otak mereka dalam memahami sesuatu, dalam berpikir gitu. Wa aksaruhum la ya'rifunal kitabah, ditambah mayoritas daripada para sahabat itu tidak mengenal baca tulis karena mereka rata-rata itu ummiyun. Nah, sebelum merujuk kepada pembahasan utama, ya di sini kan pembahasan intinya adalah penulisan daripada sunnah. Nah, pendapat yang pertama di sini yang tadi kita sudah baca bahwa sunnah itu tidak ditulis kecuali setelah abad kedua Hijrah. Dan ini nanti akan menjadi syubhat ya, atau tuduhan yang sangat berbahaya gitu ya. Ketika nanti bagaimana kita dapat memastikan keotentikan sebuah hadis kalau hadis itu sendiri ditulis 100 tahun atau bahkan 200 tahun setelah wafatnya Nabi begitu. Itu kan nanti akan menjadi pertanyaan besar gitu ya, dan itu akan menjadi taskik atau sesuatu yang meragukan bagi orang-orang awam. Oh iya ya, hadis ini kan ditulis 200 tahun setelah Nabi wafat. Itu nanti buat membuktikan ini benar hadis tuh gimana caranya gitu. Itu kan nanti akan menjadi muskilah. Nah, tapi di sini sebelum masuk ke situ kita harus membedakan antara mustalah, mudawwanah dan juga kitabah. Antara tadwin dan juga kitabah di sini ya. Kan di sini kata beliau, kata yang di atas kita baca tadi yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu lam takun mudawwanah. Mudawwanah. Jadi makna mudawwanah dengan maktubah itu nanti akan berbeda gitu. Lazim an nufarik bainal kitabati wa tadwin. Kita harus membedakan antara kitabah dan juga tadwin. Maknanya kita harus tahu ya, di sini ada 3 mustalah. Yang pertama kitabah, kedua tadwin, yang ketiga tasnif. Apa yang dimaksud dengan kitabah? Ay kataba syai' yaktubuhu katban wa kitabatan wa kitaban wa kitabatan wa katabuhu ay khattuhu fa kitabatu syai'i khattuhu. Arti di sini mengukirnya. Kitabah itu artinya mengukirnya gitu ya. Artinya sebetulnya kitab itu kan artinya dhamu syai' atau jam'u syai' ba'daha ba'dan, mengumpulkan sesuatu dengan sesuatu yang lain gitu. Kayak misalkan kenapa kitabah
disebut dengan kitabah gitu ya, yang artinya adalah al-dhamu wal jam'u, karena kan ketika nulis itu kita mengumpulkan huruf per huruf sehingga membuat sebuah kata, dan dari kata ini menyusun sebuah kalimat, dan dari kalimat ini menjadi sebuah paragraf dan seterusnya. Makanya disebut dengan kitabah, yang makna aslinya adalah al-dhamu wal jama'. Di sini makna kitabah adalah khattuhu dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur. Terus dalam kamus Lisanul Arab. Yang kedua, at-tadwin, ad-diwan, mujtama'us suhuf. Diwan itu artinya mujtama'us suhuf, kumpulan dari beberapa lembaran. At-tadwin, tadwin artinya, tadwin ini kan merupakan masdar ya. Huwa jam'us suhuf, ialah pengumpulan lembaran-lembaran al-musyattatah yang berceceran, al-mutafariqah yang berpisah-pisah, fi diwanin wahid, pada satu kumpulan gitu. Itu disebut dengan tadwin. Kalau kitabah ya semata dituliskan saja di lembaran gitu, tidak dikumpulkan. Sedangkan tadwin itu sudah yang tadi ditulis itu, yang tadi berceceran, yang berpisah-pisah itu dikumpulkan jadi satu. Nah, itu disebut dengan tadwin. Lalu apa bedanya dengan tasnif? Kalau tasnif itu huwa tamyizul asya' ba'duha min ba'din. Kita membedakan masing-masingnya. Ya, maksudnya di sini kita mulai mengklasifikasikan gitu. Itu disebut dengan tasnif. Jadi kan kalau misalkan kita sekarang ada kertas folio nih, kita tulis, itu disebut dengan kitabah ya, berpisah-pisah. Terus kertas folio tadi yang berpisah-pisah, misalkan ada 100 halaman nih, 100 kertas, itu kita kumpulin. Nah, itu disebut dengan tadwin. Nah, tasnifnya yang mana? Tasnif itu ketika kita ya mengumpulkan yang tadi berdasarkan tema-tema tertentu. Misalkan satu folio membahas tentang hadis, membahas tentang sholat misalkan ya. Ya udah ada 3-4 folio kita kumpulkan jadi satu. Di halaman pertama itu tentang sholat, kedua tentang zakat, ketiga tentang ini. Itu disebut dengan tasnif, memisahkan atau mulai mengklasifikasikan per temanya. Ya, itu disebut dengan tasnif. Sedangkan mengumpulkan itu kalau tadwin itu cuman ngumpulin terus nggak dipisah-pisahin gitu. Maudunya masih acak dan itu nggak teratur. Nah, sedangkan kalau tasnif itu udah tematik, udah ada tema yang jelas gitu, udah ada klasifikasinya, nggak sekedar mengumpulkan. Marati sunnatu ala salasi marahil. Sunnah itu mengalami 3 fase atau marhalah periode. Yang pertama marhalatul kitabah, periode penulisan fi ahdi sahabah, yang sudah berlangsung sejak zaman sahabat gitu ya. Periode kitabah atau penulisan hadis itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Jadi tidak benar kalau penulisan itu dimulai pada abad kedua gitu. Kita akan cocokkan nanti. Nomor 2, marhalatut tadwin. Marhalah tadwin artinya pengumpulan. Yang penting dikumpulin aja, belum diklasifikasikan. Itu juga dimulai pada fi ahdi tabi'in, pada masa tabi'in yang awal-awal gitu. Yang ketiga, marhalatut tasnif, masa tasnif ya. Dan ini terjadi juga atau dilakukan juga pada zaman tabi'in, fi ahdi tabi'in. Nah, barangkali yang dimaksudkan dengan kitabah yang dilakukan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu adalah kitabah yang maknanya tadwin. Nah, karena dalam statement beliau kalau antum baca di Muqarrar itu beliau mengatakan kumpulkan semua hadis Nabi. Nah, gitu. Kumpulkan semua hadis Nabi dan tulis gitu. Jadi itu kan kalau kumpulkan itu adalah tadwin. Nah, berarti itu sudah ada tulisannya terus dikumpulin. Nah, terus juga itu dicari dari setiap sahabat gitu, setiap ulama yang dia itu ngafalin banyak hadis dari sahabat itu ditanya antum hafal berapa hadis, silahkan tolong dibacain gitu-gitu. Nah, itu proses pengumpulan hadis seperti itu, baik dari lembaran yang emang udah ditulis atau dia ditulis dari ulamanya langsung gitu ya, dibacain sama ulamanya terus ditulis gitu. Nah, la'alla yang dimaksud di yang tadi kita baca pertama dengan kitabah itu adalah tadwin begitu ya. Terus al-hikmatu fin nahyi bi kitabatil hadis. Nah, di situ di Muqarrar ada permasalahan mengenai kenapa Nabi itu melarang para sahabatnya menulis hadis gitu ya. Nah, di sini ada hikmah daripada pelarangan itu. Yang pertama, kana nahyu fi bidayatil amri hifadzan lil Qur'an. Larangan dalam menulis hadis pada awal-awal munculnya Islam hifadzan lil Qur'an, sebagai bentuk penjagaan bagi Al-Qur'an. Likai tatawafara fil juhud, supaya benar-benar bersungguh-sungguh li kitabatil Qur'ani wahdahu,
untuk menuliskan Al-Quran saja gitu. Jadi kalau misalkan nanti hadis juga harus ditulis, jadi sahabat itu akan fokusnya terbagi, mana harus nulis hadis, nulis Al-Quran juga gitu. Jadi Nabi pertama-tama itu hanya ingin memfokuskan para sahabat untuk menuliskan Al-Quran, mengabadikan Al-Quran gitu. Nomor 2, khasyatan an yakhtalital Quran bisunnah. Ayahtalital Qur'anu bisunnah. Takut atau khawatir akan tercampurnya Al-Quran dengan sunnah. Ya kan, pada saat Nabi berdakwah itu kan nanti ada orang-orang yang baru masuk Islam. Terus kalau misalkan dia ngebaca suatu lembaran atau entah apa itu tertulis di situ, itu kan nanti ada Al-Quran sama misalkan sunnah gitu ya, itu akan mubaham di mereka, ini yang Al-Qurannya mana, yang hadisnya yang mana gitu. Jadi supaya nggak kayak gitu, nggak susah dibedain, ya udah sunnahnya nggak usah ditulis, Al-Qurannya aja yang ditulis. Kenapa? Karena dulu itu kan penulisan itu belum ada ini ya, belum ada nuktoh, belum ada titiknya, apalagi harokat itu nggak ada banget. Harokat itu kan ditulis buat orang awam gitu ya. Bagi mereka dulu itu benar-benar titik itu nggak ada, buat ngebedain ba sama ta itu nggak ada. Jadi ntar bakalan susah ngebedain mana yang hadis, mana yang Al-Quran gitu. Jadi nggak usah ditulis hadis gitu, Al-Quran aja yang ditulis. Nomor 3, khasyata ba'dul a'immati annal kitabata sataqdi ala malakatil hifzi. Ketakutan sebagian ulama atau imam-imam, atau ya ketakutan dari Nabi sendiri ya, nanti kalau dibolehkan menulis itu akan sataqdi ala malakatil hifzi, akan mengurangi kemampuan dalam menghafal gitu. Jadi kan kalau cuman berpegang pada hafalan dan gak ditulis, itu kita benar-benar sungguh-sungguh gitu. Ini nih harus dihafal nih, karena kita gak bisa menuliskannya, jadi harus benar-benar dihafal gitu. Kayak misalkan Nabi mengucapkan suatu hadis, karena para sahabat gak boleh nulis, para sahabat harus benar-benar menghafal hadis ketika itu. Gak boleh, kalau misalkan gini, kalau misalkan kita boleh nulis, yaudah kita gak bisa sih, gak apa sekarang, yang penting ada tulisannya, ntar kita bisa lihat di rumah atau gimana. Itu kan kayak apa sih, kurang juhud gitu ya. Jadi pada saat itu tidak diperbolehkannya menulis hadis dengan 3 alasan ini. Pertama, supaya fokusnya hanya tertuju kepada Al-Quran. Yang kedua, supaya nggak tercampur antara Al-Quran dan juga sunnah. Yang ketiga, itu ketakutan sebagian a'immah bahwa menulis itu dapat mengurangi kemampuan dalam menghafal gitu. Hadis sunnah ya bi kitabatil hadis. Hadis yang melarang penulisan hadis. Yang pertama, an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni ghairal Qur'an wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhu. Jangan menulis dariku selain Al-Qur'an, dan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, maka hendaklah dia menghapusnya. Rawahu Muslim. Hadisnya sahih. Yang kedua, wa qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu asta'dzinun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil kitabah falam ya'zan lana. Aku pernah minta izin ke Nabi untuk menuliskan hadis, maka beliau tidak mengizinkan bagi kami. Rawahu Tirmizi. Minas sahabati alladzina mana'u aw karihu kitabatal hadis. Di antara para sahabat yang melarang atau tidak suka menuliskan hadis ada 4. Yang pertama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang kedua Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang ketiga Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang keempat Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abu Hurairah sendiri kan beliau adalah orang yang didoakan oleh Nabi supaya nggak lupa gitu. Jadi dulu beliau ketika berdoa di masjid itu pernah berdoa supaya nggak lupa apa yang dihafal dari Nabi, apa yang didengar dari Nabi. Nah, Nabi pada saat itu di belakang Abu Hurairah mengaminkan, sehingga hadis Abu Hurairah itu paling banyak gitu di antara para sahabat yang lain gitu ya. Walaupun beliau itu masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Minat tabi'in, di antara tabi'in yang tidak mau menuliskan hadis atau melarang atau nggak suka menuliskan hadis ada 5. Yang pertama Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai yang wafat, kalau dituliskan kayak gini ini wafatnya ya, bukan miladnya, tahun 95 Hijriyah. Abu Idris Al-Khawlani 80 Hijriyah. Abul Aliyah Ar-Riyahi
tis'ain hijriyah, Abdullah ibnu Utsbah Thamaniyah wa tis'ain hijriyah, Muhammad ibnu Sirin al-Ansari mi'ah wa asyarah hijriyah. Hadis al-ibahah li kitabatil hadis. Hadis yang memperbolehkan penulisan hadis. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqal kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku selalu menulis apa yang aku dengar dari Nabi. Uridu hifdhahu fanahatni Quraisyun wa qalu uridu hifdhahu, aku ingin menghafalkannya. Beliau menuliskan semua yang dia dengar semua yang beliau dengar dari Nabi karena beliau ingin menghafalnya. Fanahatni Quraisy, maka orang Quraisy mencegahku. Wa qalu, dan mereka berkata, ataktubu kulla syai'in tasma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallamu fir radha'i wal ghadab. Engkau menulis semua yang kamu dengar dari Rasulullah. Kan Rasulullah itu manusia biasa yang bisa saja berbicara ketika senang dan ketika marah. Qala fa amsaktu anil kitabah, maka kata beliau Abdullah bin Amr bin As, aku tidak menulis lagi. Amsaktu, aku mencegah diri, maksudnya beliau berhenti menulis sebagaimana biasanya. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku menceritakan hal tersebut kepada Nabi. Faqala, maka beliau bersabda, uktub, tulislah. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi Allah, ma kharaja minhu illal haq, tidak ada yang keluar daripadanya, maksudnya dari mulutnya Nabi, kecuali kebenaran. Wa asyara biyadihi ila fihi, dan beliau pada saat itu Nabi mengisyaratkan ke mulutnya. Ma kharaja fihi, beliau menunjuk ke mulut beliau, Nabi. Nabi menunjuk ke mulutnya dan beliau bersabda, ma kharaja minhu illa khairan. Tidak ada yang keluar daripada mulut saya ini kecuali kebenaran gitu. Jadi tulis aja, nggak apa-apa gitu. Uktub ini kan perintah gitu ya. Terus ini berarti perintah tapi lil ibahah gitu. Bukan untuk mewajibkan beliau menulis gitu. Maksudnya boleh kamu tulis, silahkan gitu. Jangan pedulikan larangan orang-orang Quraisy tadi gitu. Nomor 2, rawa al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya mauquf dari Abu Hurairah ya. Hadis mauquf karena Abu Hurairah yang berkata gitu. Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dari sahabat Nabi aktsaru hadisan minni, yang lebih banyak hadisnya dariku, illa ma kana min Abdullah bin Amr Ibnul As, kecuali yang berasal dari Abdullah bin Amr bin As. Fa innahu yaktub wala aktub, karena beliau nulis sedangkan saya tidak menulis, kata Abu Hurairah. Jadi bisa disimpulkan di sini lebih banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, tapi beliau itu menulis gitu, sedangkan Abu Hurairah tidak ya. Maka lebih banyak Abu Hurairah dihitungnya. Minas sahabatil ladzina abahul kitabah, di antara para sahabat yang memperbolehkan penulisan hadis. Pertama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 40 Hijrah. Nomor 2, Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu al-mutawaffa sanah 48 Hijriyah. Nomor 3, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma yang wafat pada tahun 49 Hijrah. Yang keempat, Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma 56 Hijrah. Nomor 5, Anas bin Malik radhiyallahu anhu 93 Hijrah. Minat tabi'in, di antara tabi'in Sa'id bin Jubair yang wafat pada tahun 94 Hijrah. Nomor 2, Umar bin Abdul Aziz ibnu Marwan yang wafat pada tahun 110 Hijrah. Kemudian Al-Hasan ibni Abil Hasan Al-Basri yang wafat pada tahun 110 Hijriyah. At-taufiq min hadhil ara, taufik ya, cara mengumpulkan di antara pendapat yang tadi antara boleh atau tidak gitu ya. Terus mana yang benar? Ada hadis yang membolehkan, ada hadis yang melarang. Ya kan tadi yang membolehkan tuh riwayat Muslim, yang melarang tuh kan riwayat Muslim tuh yang pertama. Yang kedua yang membolehkan itu riwayatnya dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah gitu. Terus yang mana yang benar? Ini ada 4 cara taufik ya, mendamaikan, maksudnya mengumpulkan antara dua pendapat di atas. Yang pertama, qala ba'duhum inna haditha Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mauqufun fala yasihu al-ihtijaju bihi. Kata pendapat yang pertama, hadis hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu mauquf, jadi nggak sah menggunakannya sebagai dalil. Atau dia ini kan mauquf, maka kalau dibandingkan dengan hadisnya Amr bin As yang hadisnya marfu, yaitu kita lebih merojihkan yang hadisnya marfu ke Rasulullah. Kan kalau yang mauquf itu sahabatnya yang berkata, bukan Nabi yang berkata gitu ya.
Kalau marfu baru Nabi yang berkata. Maka kalau misalkan kita bandingkan, maka lebih mending kita ngambil yang Nabi gitu, yang marfu gitu. Nomor 2, al-hadits nahyi kana fil bidayati li mukhalafati ikhtilatil hadits bil Qur'an. Falamma kasura adadul muslimina wa arraful Qur'ana wa yastati'una tamyiza bainal Qur'ani wal hadits zala hadzal khauf. Nah, yang kedua, bahwa penulisan hadis itu pada awalnya itu karena takut bercampurnya hadis dengan Quran. Itu pelarangan daripada menuliskan hadis kan tadi supaya karena takut karena takut tercampur antara Quran dengan Sunnah. Nah, ketika para sahabat sudah banyak, falamma kasura adadul muslimin wa araful Quran, mereka tahu mana Quran dan mana yang bukan Al-Quran. Wa yastati'una tamyiz bainal Qur'ani wal hadis zala hadzal khauf. Jadi ketakutannya sudah hilang. Jadi kan ini kayak di hukum fikih. Ketika sesuatu itu dihukumi karena ada ilat yang di situ ada, nah ketika ilatnya itu hilang, maka itu nggak dilarang lagi gitu. Kan ini menulis hadisnya ini dilarang dengan ilah khauf atau khosyahnya itu. Nah, ketika khosyahnya udah nggak ada, ya udah nggak dilarang lagi gitu. Nomor 3, wa qila inna nahya fi haqqi man wasiqa bihifdhihi wa khifat tikaluhu alal kitabah wal kitabah fi haqqi man la yusaq bihifdhihi. Nah, di sini ada mengatakan pelarangan itu bagi orang yang hafalannya kuat dan takutnya nanti kalau dia dibolehin nulis, hafalannya jadi melemah. Nah, dia jadi itikal. Itikal itu artinya berpangku atau berpatokan atau apa sih itu? Tawakal itu menyerahkan diri kepada ininya, kepada kitabahnya gitu. Kalau kitabah itu ya diperbolehkan bagi orang yang tidak kuat hafalannya gitu. Jadi yang ketiga ini kitabah itu dilarang bagi orang yang kuat hafalannya dan kitabah itu dibolehkan bagi orang yang hafalannya lemah gitu. Nomor 4, qila inna nahya aman wal idnu khasun liman lahu malakatun fil kitabah. Dan nomor 4 ini mengatakan melarang itu bersifat umum untuk semua sahabat, sedangkan boleh atau bolehnya menulis ini terkhusus bagi orang-orang yang pandai dalam menulis ya. Jadi kenapa begitu? Kan begini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tahu kadar kemampuan para sahabat semuanya gitu. Nah, kalau misalkan sahabat tadi saat Abu Sa'id Al-Khudri itu diperbolehkan, takutnya nanti Abu Sa'id Al-Khudri salah tulis sehingga nanti salah makna hadisnya dan nanti yang sampai ke umat malah jadi salah gitu. Karena Nabi tahu bahwa Abu Sa'id Al-Khudri kurang pandai dalam menulis, makanya dilarang sama Nabi, beliau nggak diizinkan. Ketika Abdullah bin Amr bin As minta izin, Nabi bolehkan karena Abdullah bin Amr bin As sebagaimana dikatakan beliau adalah rajulun musaqqaf, laki-laki yang memang intelektual gitu. Beliau itu sering baca kitab Taurat, juga kitab Injil, dan juga beliau pandai dalam menulis, mahir dalam menulis, sehingga Nabi nggak khawatir memperbolehkan beliau untuk menuliskan hadis, insya Allah nggak salah gitu, makanya diperbolehkan. Nah, jadi Nabi itu hanya memperbolehkan beberapa orang tertentu gitu, dan larangan itu untuk semuanya. Yang dibolehkan hanya orang-orang yang pandai dalam menulis gitu. Asyhur suhuf allati kutibat fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara beberapa suhuf yang ditulis pada zaman Nabi. Pertama, Sahifah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kedua, Sahifatu, ini maksudnya para sahabat, beliau punya lembaran sendiri gitu. Beliau nulis hadis yang didengar dari Nabi dan beliau simpan untuk dirinya sendiri gitu. Nomor 2, Sahifah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma wa tusamma As-Shadiqah. Nah, itu nama nama sahifahnya beliau. Nomor 3, Sahifatu Himam Ibnu Munabbih fiha mi'ah wa thamaniya wa thalathina hadisan wa qila mi'ah wa arba'in. Adadus sahabah ridwanullah alaihim kasiruna la yumkinu ihsa'uhum wa qila asyratu alaf bin nisbati ila adadus sahabah fi fathi Makkah wa qila tis'ina alfan bin nazar illa adadul muslimina fi hajjatil wada'. Ini untuk jumlah sahabat itu sangat banyak sekali ya. Di sini ada dua pendapat saja yang disebutkan. Pertama 10.000, yang kedua 90.000. Dan ini banyak khilafiyah ya. Bahkan kalau di beberapa kitab yang lain itu kan Hajatul Wada itu dihadir oleh 100.000 sahabat lebih gitu. Hajatul Wada ya. Padahal Nabi kan masih hidup setelah itu. Dan katanya dalam beberapa riwayat jumlah sahabatnya sama dengan jumlahnya para nabi, 124.000 gitu. Wallahu a'lam.
As-sahabatul muksiruna li riwayatil hadits ay rawil hadits aktsar min alfi hadits. Ini ada beberapa sahabat yang meriwayatkan banyak hadis gitu. Yang di sini yang kita hitung lebih dari 1000 hadis. Ada 7 sahabat. Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu di urutan pertama dengan hadis 5374 hadis. Yang kedua Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau meriwayatkan 2630 hadis. Yang ketiga Anas bin Malik radhiyallahu anhu 2286 hadis. Yang keempat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha 2210 hadis. Yang kelima Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma 1660 hadis. Yang keenam Jabir ibnu Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu 1540 hadis. Yang ketujuh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 1170 hadis. Mana Abdullah bin Amr bin As, beliau itu kan tidak menghafal ya. Mungkin menghafal, cuman walau alam di sini nggak dicantumkan. Itu beliau banyak menulis gitu, dan jumlahnya lebih banyak dari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 5300, berarti lebih banyak dari ini. Karena itu merupakan kesaksian dari Abu Hurairah sendiri yang mengatakan bahwa Abdullah bin Amr bin As itu hadisnya lebih banyak dari saya gitu. Ya, hadisnya Abu Hurairah sendiri kan 5374. Berarti beliau Abdullah bin Amr bin As itu lebih banyak daripada Abu Hurairah. Ya. Sekian untuk video kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di part selanjutnya. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan videonya itu datangnya telat. Soalnya admin juga lagi ujian. Ya, mohon doanya untuk semuanya. Adminnya juga lagi belajar, lagi ujian juga ya, masih kuliah juga sama kayak teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalkan videonya telat atau uploadnya jarang gitu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.